Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Badriah MPDI, dosen tetap Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada semester genap 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Strategi Pembelajaran ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun deskripsi mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini adalah membahas tentang konsep, pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, serta penerapannya dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat kepada mahasiswa. Mahasiswa juga mempelajari pemanfaatan media, teknologi pembelajaran, asesmen, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pendidikan karakter, dan moderasi beragama. Perkuliahan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring, di mana platform e-learning Universitas Sunan Giri Surabaya. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, RPS, referensi, serta pengumpulan tugas secara daring. Sementara diskusi, presentasi, simulasi pembelajaran, dan praktek mengajar dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berpusat kepada mahasiswa. Metode tersebut meliputi ceramah interaktif, untuk membangun pemahaman konseptual tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, diskusi kelompok untuk menganalisis berbagai permasalahan pembelajaran, project-based learning melalui penyusunan perangkat pembelajaran, PAI, serta micro-teaching sebagai sarana mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran secara efektif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini satu yaitu untuk mendukung CPL yang meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teori pembelajaran pendidikan agama Islam secara efektif, berkomunikasi secara akademik dan profesional, serta merancang pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep prinsip serta pendekatan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan memilih model, metode, serta media pembelajaran pendidikan agama Islam yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam yang meliputi capaian pembelajaran, modul ajar, media, dan asesmen. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui praktek micro-teaching serta melakukan refleksi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini, 1. Hakikat dan konsep strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, strategi karakteristik peserta didik. Yang keempat, pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kelima, penyusunan perangkat pembelajaran. Yang keenam, media dan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, asesmen pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kesembilan, pembelajaran berbasis project-based learning. Yang kesepuluh, problem-based learning. Yang kesebelas, inquiry learning. Yang ke-12, pembelajaran kolaboratif. Yang ke-14, micro-teaching dan refleksi pembelajaran. Serta yang ke-14, inovasi dan pengembangan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital.
Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%, tugas individu atau kelompok sebesar 20%, praktek micro-teaching dan presentasi sebesar 20%, serta kehadiran dan partisipasi aktif dalam perkuliahan sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan penguasaan konsep, kemampuan merancang perangkat pembelajaran, keterampilan mengajar, partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan refleksi. Seluruh proses penilaian menggunakan rubrik yang jelas dan terukur, disertai umpan balik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan calon pendidikan agama Islam yang profesional, kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Ya, kita mulai perkuliahan mata kuliah strategi pembelajaran PAI ini dengan bacaan Ummul Fatihah. Semoga kajian di pagi ini bisa menambah keimanan kita serta ilmu pengetahuan kita. Ila hadratin niyar dalilan syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. Oke, adik-adik, minggu yang lalu, hari Selasa yang lalu, kita sudah membahas tentang teori belajar dalam mewujudkan PAI yang efektif ya. Sebelum saya mulai perkuliahan, nanti kalian baca cakep. Jadi saya berharap pantun ini akan memberikan penguat bahwasanya strategi pembelajaran itu sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Karena PAI itu bukan nanti sekedar materi hafalan, tapi bagaimana PAI ini memberikan sumbangsih kepada masyarakat sehingga PAI bukan hanya sekedar materi yang hanya menyajikan tentang halal dan haram. Kalian jawab cakep ya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harinya semerbak hingga pagi. Strategi PAI harus disusun dengan teliti agar belajar mudah dipahami. Oke, jadi ketika mengkaji PAI, kata kuncinya adalah PAI itu harus mudah dipahami. Jadi PAI itu kajian Al-Quran dan hadis. Itu core-nya. Namun bagaimana Al-Quran dan hadis ini bisa menyumbang, bisa memberikan makna kepada peserta didik. Maka tujuan dari perkuliahan ini saya merancang ada 5 item. Pertama adalah menjelaskan konsep dasar strategi PAI. Jadi poin ini sangat penting bagi calon guru. Guru bukan hanya sekedar nanti menyampaikan materi, tapi dia harus tahu strategi yang tepat ketika mengkaji tentang bab haji. Bagaimana sih ketika mengkaji bab zakat, bagaimana bentuknya? Itu sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar materinya yang bagus, tapi strategi yang tepat itu akan memberikan dampak yang baik kepada siswanya. Yang kedua, kita perlu tahu tentang karakteristik strategi yang efektif. Jadi ketika kita ingin menang lari estafet, itu bukan hanya sekedar krunya yang banyak, tapi kita perlu strategi yang kondusif, stamina yang kuat. Nah, sama halnya guru PAI juga perlu menguasai tentang strategi yang tepat. Jadi bukan hanya nanti penguasaan materi yang sempurna, tapi strategi yang tepat itu sangat efektif. Yang ketiga, guru harus tahu tentang tujuannya. Jadi kenapa sih Allah itu memulai sholat subuh hanya 2 rakaat? Sama, guru ketika datang ke kelas itu harus tahu, hari ini saya akan mengajar tentang materi zakat. Karakteristik siswa saya itu rata-rata adalah Gen Z dan anak menengah ke bawah. Gimana ya cara mengajak mereka agar dia di usia dini udah bisa
bisa dan cinta tentang membayar zakat. Jadi bukan nanti masalah membayarnya, tapi dia suka berzakat dan akhirnya dia termotivasi sedini mungkin, belajarnya bagus, etos kerjanya bagus, sehingga bisa saja di usia baligh atau dewasa sudah mampu membayar zakat mal misalnya. Itu orientasi itu juga penting dikuasai oleh guru. Yang keempat, menentukan strategi sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik. Jadi karena masing-masing siswa itu ada yang kuat audionya, ada yang kuat visualnya, atau dua-duanya. Di era digital tidak menutup kemungkinan guru itu memaksimalkan dua audio ini, dan itu sangat efektif. Yang terakhir adalah merancang skenario. Skenario itu seperti kita merancang RPS. Jadi ketika guru mengajar sudah tahu dia harapannya apa, dan itu perlu ditulis, bukan hanya sekedar ada di angan-angan guru. Jadi karena ketika guru menulis tujuannya ini, strateginya seperti ini, medianya seperti ini, dan evaluasinya seperti ini, konsep itu akan membantu guru dalam menuntaskan refleksi diri nantinya. Jadi guru bukan hanya sekedar tuntas mengajar, tapi dia perlu refleksi. Oh, ternyata dengan game berbentuk quizzes itu akan lebih seru ya dibandingkan game yang lain. Itu guru perlu melakukan refleksi diri. Jadi 5 indikator itu akan mempengaruhi kenapa PAI ini sangat penting. Kita tahu materi PAI itu ada kata kunci upaya sadar. Jadi upaya sadar itu yang ditekankan adalah logikanya. Meskipun PAI itu adalah ranah transendental, ranah tauhid, tapi dalam Undang-Undang 2005 tentang kajian PAI itu adalah materi upaya sadar dan terencana. Maka guru PAI jangan asal ngajar, tapi dia perlu terencana. Apa itu Bu terencana? Dia wajib membuat RPP, ya, dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami. Ini ada kata di teorinya belum, mengenal, memahami itu kan CP1 ya, menghayati udah level CP2, mengimani. Ketika mengimani itu udah levelnya bisa CP4, CP5 dan CP6. Udah gitu ya. Ajaran Islam, mengimani ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, maka guru PAI itu harus menjadi role model. Guru PAI ketika di kelas mau tidak mau harus memang menjadi ustadz, karena dia akan menjadi role model. Bagi siapa? Ya bagi siswanya. Dan bukan hanya di kelas aja, tapi ketika udah di luar kelas, di masyarakat, dia wajib membimbing dalam proses pengajaran. Karena ini kata kunci yang sifatnya absurd. Jadi kalau udah menjadi guru PAI, maka sifatnya yang merah, yang hitam itu perlu dijauhi. Karena dia mengajari tentang ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan. Namanya saja bimbingan, maka dia harus menjadi role model dulu. Ada cakupan PAI itu udah jelas ya. Ada Al-Quran, hadis, ada akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. 4 aspek ini yang akan membentuk desain pembelajaran PAI itu ternyata cakupannya luas. Kita belajar tentang PAI itu mulai dari pra Nabi Adam sampai sekarang. Keren kan sebenarnya. Jadi ketika kita belajar PAI itu bukan hanya sekedar materi fikih, materi harian aja, tapi ketika kita belajar PAI itu kita belajar pada masa-masa Nabi, yaitu tentang materi sejarah kebudayaan. Kita guru materi PAI itu juga belajar tentang Al-Quran kita, tentang panduan kita. Maka secara otomatis idealnya siswa guru PAI ketika kita mengajar siswa kita itu ya tingkat stresnya kecil, anaknya sudah tidak nakal. Mengapa? Karena sudah diajari tentang perangkat Al-Quran kita. Dalam kajian Al-Quran dan hadis itu mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur udah jelas di panduan Al-Quran. Nah, di mana guru PAI punya peran yang signifikan dalam membentuk siswanya nantinya yang berkarakter. Maka untuk mewujudkan indikator ini, karakteristik materi PAI ini, kita perlu strategi. Karena PAI itu bukan hanya sekedar mau'izatul hasanah, tapi dia perlu yang namanya perangkat.
Perangkat itu apa saja, Bu? Mulai dari tujuan, ada materi, ada metode dan media, dan evaluasi. Dan nantinya ini akan diukur sehingga ada kata kunci efektif. Nah, ini yang harus dikuasai oleh guru, ini efektif. Bisa saja guru-guru yang sebelumnya ini hanya sekedar materi. Bisa saja kita mendapatkan data ketika membaca beberapa artikel, kenapa sih guru PAI itu hanya mengandalkan penyampaian materi, karena tidak efektif ini. Jadi untuk mencapai efektif ini kita perlu ilmunya. Strategi pembelajaran punya caranya. Maka dari kata efektif ini kita harus tahu tujuan pembelajaran PAI ini. Yang pertama adalah membantu siswa untuk memahami ajaran Islam. Ketika memahami itu, kalau teorinya dalam Bloom, kognitif Bloom, levelnya masih 1 ya, di CP1. Tidak cukup berat, tapi ketika menumbuhkan sikap religius, maka di sini guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi sudah masuk di level role model. Karena sifat religius dan akhlak mulia itu butuh konkret. Siswa harus tahu tentang bagaimana cara melihat akhlak yang mulia. Nabi sudah nggak ada loh, maka guru PAI-nya yang harus menjadi role model. Yang ketiga adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu bermakna. Bermakna dalam artian materi ini akan mengintegrasikan kata bermakna. Kalau siswa sudah tahu cara mengkafani mayit gitu ya, bukan berarti nanti semuanya akan berbondong-bondong mengkafani mayit, tapi substansinya adalah ternyata orang meninggal itu tidak membawa apa-apa. Mengkafani mayit itu salah satu indikator afektif. Ternyata ketika ditutupi kain putih, manusia itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika mengajar, guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Apa sih harapan guru? Dan nanti bisa ditanyakan apa harapan nikmah misalnya dari materi ini. Itu kita ketika melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu akan lebih bermakna materi kita, sehingga bukan hanya sekedar masuk telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Nah, ini ada kata kunci yang perlu kita pahami. PAI itu pembelajaran dari masa jahiliyah, dari masa Nabi Adam hingga sekarang. Dia selalu update. Maka saya menyebutkan dalam teorinya Amin Abdullah ada kata holistik. Dia mencapai aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi PAI itu bukan hanya sekedar materi hafalan. Dia mengajarkan tentang sikap, tentang akhlak, dan sifatnya yang amalia. Kemudian materi PAI itu memang harus dialog. Kita kan nggak tahu bagaimana perjuangan Nabi Nuh ketika menyebarkan Islam di masanya. Nah, itu kita perlu dialog. Dialog itu apa, Ibu? Guru bisa memberikan beberapa referensi, boleh buku, boleh artikel, boleh kitab, di mana siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran itu, sehingga sifatnya tidak absolut. Kemudian kontekstual, integratif, 4 item ini kata kunci dalam mewujudkan pembelajaran PAI yang efektif. Kemudian ada prinsip dasar. Prinsip dasarnya ada kontinuitas, kemudian kemudahan, ada prinsip tauhid, keseimbangan. Nah, prinsip ini harus dipegang teguh oleh guru PAI. Kemudian analisis komponen. Ketika membuat RPP, jelas ya, kita menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Ini sangat penting karena ramuannya dari sini. Menentukan strategi, oke. Kemudian ada collaborative learning. Jadi jangan segan-segan melibatkan siswa untuk berkolaborasi. Misalnya si Anik misalnya dalam kelas ini kita bentuk 3 kelompok. Itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita memecahkan masalah, menentukan ide baru. Nah, ini sangat penting bagi guru untuk memaksimalkan potensi siswa dalam mengkaji ataupun merumuskan studi kasus yang dilibatkan oleh guru. Terakhir, ini kita perlu refleksi bersama, strategi yang buruk. Jadi kalau gurunya
tidak menentukan strategi yang tepat untuk mengkaji bab zakat itu apa ya? Itu berpengaruh nggak Ibu? Ini yang saya pahami, yang perlu saya refleksi. Strategi yang buruk itu membuat materi yang mudah jadi sulit. Strategi yang hebat membuat materi yang berat menjadi bermakna. Maka menentukan strategi yang tepat itu sangat penting. Oke, biar kita maksimal, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Mbak yang mau bertanya? Mbak Ani. Oke, monggo Mbak Ani. Bu, saya mau tanya, bagaimana cara mewujudkan strategi pembelajaran PAI yang moderat? Mengingat saat ini banyak sekali kasus seperti radikalisme, kemudian toleransi, dan juga konflik antar umat beragama. Tepat banget ya. Jadi di era digital itu intoleransi, radikalisme cukup mengganggu ya di posisi kita sebagai orang Muslim. Maka kita perlu menentukan strategi yang tepat. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan collaborative learning. Kita bisa menggunakan project based learning atau problem based learning. Gimana caranya, Bu? Siswa kita berikan kasus, misalnya penanganan cara menyelesaikan kasus Cilegon. Kita bentuk siswa kita, misalnya ada 25, berarti kita bentuk 5 kelompok. Ada yang suruh mencari tentang artikel. Kalau misal tentang dari artikel ini dia suruh baca beberapa artikel. Kalau tidak, kita guru memberikan referensi tentang link YouTube. Ini kasus yang ada di Cilegon ya. Sifatnya bisa demikian. Jadi 5 kelompok ini masing-masing punya sumbangsi dalam menyelesaikan kasus intoleransi di Cilegon. Kemudian yang terakhir, karena siswa sekarang ini sudah cukup canggih IT-nya ya, apalagi di jenjang SMA, maka dia suruh membuat poster tentang kasus intoleransi. Ya. Dari pelibatan siswa, maka ada beberapa riset yang menunjukkan nantinya dia bukan hanya sekedar akan menghormati dan menghargai, tapi dia akan mencari ide. Oh, nanti kalau saya akan menjadi bupati, saya akan melakukan kebijakan A, B, C, D. Nah, jadi ketika siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran, itu bukan hanya sekedar paham, tapi dia akan menciptakan ide-ide baru dalam menuntaskan kasus. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mbak Zakia. Bagaimana cara guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang singkat seperti di jenjang SD yang waktunya itu hanya 2 jam? Oke, ya. Guru PAI di jenjang sekolah dasar itu materinya banyak, tapi kita tahu guru PAI itu jam mengajarnya tidak seperti guru matematika, guru bahasa Indonesia, dan guru PKN. Meskipun materi PAI itu termasuk cakupan yang wajib dipelajari ya, tapi waktunya sangat sedikit dibandingkan materi matematika dan bahasa Indonesia. Padahal materi PAI itu berkaitan dengan karakter, harusnya banyak gitu ya, meskipun nggak harus 6 JP seperti matematika dan bahasa Indonesia, minimal 4 JP gitu ya. Maka menentukan strategi yang tepat itu adalah penentuan langkah awal memaksimalkan materi yang banyak. Jadi misalnya materinya memang perlu 2 jam, sedangkan JP-nya tidak karena kegiatan sekolah cukup banyak ataupun guru halangan sakit dan sebagainya, maka menentukan materi yang tepat itu sangat penting. Kita bisa menggunakan collaborative learning, kemudian problem based learning, dan sekali lagi siswa kita libatkan dalam proses pembelajaran itu. Karena tidak menutup kemungkinan siswa itu tahu tentang materi itu. Tahu itu dalam artian begini, dia pernah melihat, dia pernah merasakan, karena dia pernah melihat, merasakan, bisa saja dia bisa menyelesaikan kasus yang bukan kasus ya, permasalahan yang sedang kita diskusikan. Ya, itu sedikit biar materi ini terasa bermakna, maka saya mau bertanya. Ya, saya yakin kalian paham dan
sudah menguasai apa yang sudah saya sampaikan. Saya mau bertanya kepada Mbak Nabila. Nabila, coba sampaikan, coba sebutkan. Berarti levelnya hanya di level C1 tuh Mbak. Coba sebutkan apa saja sih karakteristik untuk mewujudkan strategi pembelajaran PAI yang efektif? Karakteristik strategi PAI yang efektif ada 4. Yang pertama, holistik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, dialogis. Dan yang terakhir, integratif. Oke, terima kasih ya. Kita aplaus si Nabila. Oke, yang sekarang dari grup sini, materi PAI itu kan padat. Apa yang harus dilakukan oleh guru PAI ketika ingin merancang materi PAI? Mbak Nikma. Yang pertama ada tujuan, indikator. Yang kedua yaitu materi. Yang ketiga metode dan media pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya, di sesi perkuliahan ini saya berharap menentukan strategi yang tepat dalam PAI itu ternyata sangat urgent. Jadi ketika kita analogikan, ketika ada seorang pasien yang memang sifatnya darurat, maka dalam dunia kesehatan itu dibawa ke IGD. Sama halnya, ketika kita mampu menentukan strategi yang tepat dalam materi itu, kita minimal akan membantu permasalahan siswa. Karena strategi itu nggak mungkin satu orang yang menentukan. Maka boleh guru PAI itu berceramah, tapi durasinya jangan banyak-banyak. Karena yang diharapkan dari materi PAI itu tadi adalah ada karakteristik dialogis. Kita berdialog. Ketika berdialog ini, maka hubungan antara guru dengan murid itu harus dekat. Ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga pertemuan singkat ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Fatihah dan semoga memberikan dampak dan kita semuanya diberikan kesehatan. Saya akhiri pertemuan pagi ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.